Selamat datang di video pembelajaran kelas 3. Jangan lupa subscribe, share, and like ya, agar Miss Gia semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Sudah siap belajar tematik hari ini? Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tematik di tema 3, subtema 3, pembelajaran kedua, dan pembelajaran ketiga. Kita simak bersama-sama yuk videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, membuat es krim. Yang kedua, peran yang ada di sekolah. Yang ketiga, perubahan wujud menguap. Yang keempat, membuat karya dekoratif. Yang kelima, mengubah satuan kilogram menjadi gram. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membuat es krim. Siapa yang suka makan es krim? Pasti kalian semua suka makan es krim kan? Nah, sekarang kita akan coba membuat es krim di rumah. Yuk kita simak videonya. Bahan-bahan yang kita perlukan yang pertama yaitu plastik perekat atau plastik zipper. Kemudian kalian juga membutuhkan satu plastik besar ya teman-teman. Kemudian bahan yang kedua, kita membutuhkan susu. Nah, di sini kalian boleh menggunakan susu, santan ataupun krim lainnya ya. Di sini Miss Gia menggunakan susu rasa coklat. Kemudian kita membutuhkan garam kasar. Kemudian tentunya kita membutuhkan es batu. Selanjutnya kita juga membutuhkan lap untuk nanti ketika kita mengocok esnya tidak terasa dingin di tangan kita. Baiklah, selanjutnya kita tuangkan dulu susu ke dalam plastik zipper. Hati-hati ya menuangkannya. Kalian boleh menggunakan susu rasa apa saja ya. Di sini Miss Gia menggunakan susu rasa coklat. Nah, jika sudah dituangkan ke dalam plastik zipper, jangan lupa kalian tutup hingga benar-benar rapat ya. Jangan sampai ada lubang yang masih terbuka. Kamu nanti bisa terutama sama. Di sini Miss Gia sudah pastikan ini benar-benar rapat ya. Kita simpan dulu. Langkah selanjutnya, kita masukkan es batu dan juga garam ke dalam kantong plastik besar. Kita masukkan es batu ya. Nah, jika sudah, es batunya sudah kita masukkan ke dalam kantong plastik. Sekarang kita masukkan garamnya ya teman-teman. Oke, garamnya sudah kita masukkan. Sekarang kita tinggal mengocok atau kita mengaduk garam dan juga es batunya ya. Oke, es batu dan garamnya sudah diaduk. Langkah selanjutnya tinggal kita masukkan deh susu ke dalam kantong plastik yang besar ini. Nah, kita masukkan ya teman-teman. Nah, kita biarkan dia tertimbun oleh es batu. Seperti ini ya. Langkah selanjutnya tinggal kita aduk-aduk lagi atau kita kocok lagi ya. Kita kocok kurang lebih sampai 10 menit sampai susu yang tadi berubah menjadi es krim. Oke? Nah, kita sudah mengaduk es dan susu ini selama 10 menit. Sekarang kita coba buka ya.
udah jadi es krim. Kita pindahkan ke dalam mangkok ya. Wah, susunya sudah berubah menjadi es krim. Oke, tinggal kita nikmati deh. Es krim rasa coklat. Selamat mencoba di rumah ya. Oke, sekarang kita coba ya es krim coklatnya. Kalian nanti coba di rumah ya membuat es krimnya. Nah, tadi kita sudah menyimak video tentang langkah-langkah membuat es krim. Sekarang kita coba yuk jawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah wujud susu sebelum pembuatan es krim? Wujud susu sebelum pembuatan es krim yaitu adalah wujud cair. Pertanyaan yang kedua, apakah wujud susu setelah es krim jadi? Wujud susu setelah menjadi es krim yaitu berubah menjadi wujud padat. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim adalah perubahan wujud membeku. Pertanyaan yang keempat, mengapa kita membutuhkan es batu untuk membuat es krim? Karena es batu akan menyerap kalor atau panas dari adonan es krim sehingga es krim dapat membeku. Pertanyaan yang kelima, apakah fungsi garam pada pembuatan es krim? Garam berfungsi untuk menurunkan suhu pada adonan es krim sehingga adonan tadi menjadi beku dan berbentuk es. Jika tidak diberi garam, maka suhu adonan tadi tidak berubah dan tidak dingin karena tidak ada yang merubah suhu di adonan tersebut. Teman-teman, ternyata pada pembuatan es krim terjadi perubahan wujud benda. Hal itu terjadi karena wujud air yang cair telah menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang peran-peran yang ada di sekolah. Teman-teman, ini adalah salah satu contoh gambar struktur organisasi sekolah. Ada kepala sekolah, komite sekolah, bagian keuangan, tata usaha, wali kelas, hingga penjaga sekolah. Sekarang kita coba tulis yuk peran-peran apa saja sih yang ada di sekolah? Yang pertama, ada kepala sekolah. Perannya yaitu memimpin sekolah. Yang kedua, ada wali kelas. Perannya mengelola kelas yang dibimbingnya. Yang ketiga, guru mata pelajaran. Perannya mengajarkan mata pelajaran tertentu. Yang keempat, tata usaha. Perannya pelayanan informasi dan pengelola administrasi sekolah. Yang kelima, penjaga sekolah. Perannya menjaga ketertiban dan keamanan sekolah. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud menguap. Untuk membuktikan penguapan air, kita coba lakukan yuk percobaan berikut. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu 2 piring kecil, air, dan gelas ukur. Langkah-langkah percobaannya yang pertama, lakukan kegiatan ini pada saat matahari bersinar terik. Yang kedua, isilah 2 buah piring kecil dengan air. Tiap piring diisi dengan air 100 ml. Langkah yang ketiga, letakkan 1 piring di bawah terik matahari. 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap, yaitu ruangan yang tidak terkena terik matahari. Langkah yang keempat, biarkan selama kira-kira 2 jam. Kemudian, kalian bandingkan air pada kedua piring. Nah, setelah melakukan percobaan penguapan air tersebut, kita coba jawab yuk beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama,
Mengapa satu piring ditempatkan di bawah terik matahari, sedangkan yang lainnya diletakkan di ruangan yang gelap? Jawabannya, piring diletakkan di bawah terik matahari supaya terkena panas sinar matahari. Panas matahari yang menyebabkan terjadinya penguapan. Pertanyaan yang kedua, mengapa air yang diletakkan di bawah terik matahari berkurang? Jawabannya, air yang diletakkan di bawah terik matahari jumlahnya berkurang karena menguap. Pertanyaan yang ketiga, peristiwa apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Jawabannya, peristiwa yang terjadi pada percobaan adalah penguapan, yaitu perubahan wujud dari cair atau air menjadi gas atau uap air. Nah, teman-teman, ternyata wujud cair dapat berubah menjadi gas. Perubahan itu disebut dengan menguap. Menguap ini terjadi karena adanya pemanasan. Salah satu contoh menguap adalah ketika kalian menjemur baju basah di bawah terik matahari, lama-kelamaan baju yang kalian jemur tentu akan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa proses perubahan wujud benda. Sekarang kita coba hubungkan yuk kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Kata yang pertama yaitu membeku. Kira-kira arti mana ya yang paling tepat dengan membeku? Yap, yang betul atau yang tepat adalah membeku, artinya yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Berarti kita tarik garis ya. Kemudian kata yang kedua yaitu menguap. Kira-kira mana ya arti yang paling tepat dari kata menguap? Yap, betul sekali. Menguap artinya perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kata yang ketiga yaitu mencair. Kira-kira yang mana nih yang tepat? Nah, yang tepat adalah mencair, artinya perubahan wujud dari padat menjadi cair. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang membuat karya dekoratif. Teman-teman, ternyata matahari itu sangat penting ya bagi kehidupan di bumi. Keindahan matahari juga menjadi inspirasi bagi seniman untuk berkarya. Mereka membuat gambar dekorasi yang bertema matahari. Berikut ini adalah contoh motif matahari di sekitar kita. Silahkan nanti kalian coba membuat gambar dekoratif matahari ya teman-teman. Kalian buat menggunakan garis-garis dan juga warna yang indah. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang manfaat proses penguapan. Teman-teman, coba kita perhatikan gambar berikut. Matahari membantu proses pengeringan. Selain menjemur pakaian, ikan asin juga dibuat melalui proses pengeringan loh teman-teman. Agar cepat kering, ikan dijemur di bawah terik matahari. Dengan dijemur, kandungan air di dalam ikan akan menguap. Akibatnya ikan menjadi kering. Nah, sekarang coba kita tuliskan yuk contoh makanan tradisional yang dibuat dengan cara pengeringan. Yang pertama yaitu ada opak. Yang kedua ada rengginang. Yang ketiga yaitu sale pisang. Nah, makanan-makanan tersebut dibuat dengan cara proses pengeringan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang mengonversi satuan berat baku. Teman-teman, di sini ada contoh soal cerita. Berat ikan asin 3 kg 500 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Ana? Ingat ya teman-teman, 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Bisa kita lihat pada tanggal konversi satuan. Dari kilogram ke gram itu turun 3 kali. Bisa kita sebut juga 1 kg sama dengan 1000 gram. Tadi diketahui pada soal 3 kg 500 gram. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa gram berat ikan asinnya. Berarti diminta dalam satuan gram.
Langkah yang harus kita lakukan berarti kita uraikan dulu dan kita ubah ya teman-teman, dari satuan kilogram ke satuan gram. 3 kilogram 500 gram sama dengan titik-titik gram ditambah 500 gram. Nah, berarti 3 kilogram itu berapa gram ya? Nah, karena tadi 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram, maka jika 3 kilogram berarti sama dengan 3000 gram. Tinggal kita kalikan saja ya teman-teman, 3 kali 1000 sama dengan 3000. Kemudian tinggal kita jumlahkan. Karena di sini satuannya sudah sama, maka bisa langsung kita jumlahkan ya. 3000 gram ditambah 500 gram sama dengan 3500 gram. Jadi, berat ikan seluruhnya dalam satuan gram adalah 3500 gram. Contoh soal yang kedua, pada gambar tersebut, timbangan menunjukkan berat rengginang 1700 gram. Berapa kilogram berat rengginang? Nah, ini kebalikannya dari yang tadi ya teman-teman. Di sini pada soal yang kita ketahui satuan beratnya adalah gram. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah satuan berat kilogram. Nah, bisa kita tuliskan 1700 gram sama dengan 1000 gram ditambah 700 gram. Ingat ya tadi 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Maka sekarang coba kita ubah satuan gram ke satuan kilogram. 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Berarti bisa kita tulis 1 kilogram ditambah 700 gram. Jadi rengginang tersebut beratnya adalah 1 kilogram 700 gram. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar timbangan berikut. Sekarang kita coba tentukan yuk besaran yang tepat. Ingat ya tadi 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Di sini ada gambar sebuah timbangan. Pada sisi tiap timbangan itu ada 2 balok yang besarannya sama. Yang pertama satuannya itu adalah kilogram, yang sebelahnya itu satuannya adalah gram. Nah, bisa kita lihat di sini 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Sekarang coba kita lihat gambar yang kedua. Di sini ada gambar timbangan. Balok yang pertama itu satuannya kilogram, balok yang kedua itu satuannya gram. Kita lihat di sini, balok yang pertama beratnya yaitu 10 kg. Kira-kira besaran yang tepat dalam satuan gram itu berapa ya? Nah, 10 kg itu berapa gram kira-kira? Ingat teman-teman, 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Maka kalau 10 kg tinggal kita kalikan saja ya. 10 dikali 1000 sama dengan 10.000. Cara mudahnya tinggal kalian tambahkan nolnya 3 ya, karena 1000 itu nolnya ada 3. 10 kali 1000 adalah 10.000. Jadi jawabannya 10 kg sama dengan 10.000 gram. Gambar yang ketiga, di sini ada gambar sebuah timbangan sama seperti tadi. Balok yang pertama menunjukkan besaran 3 kg. Kira-kira 3 kg itu sama dengan berapa gram ya? Ingat teman-teman, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kalau 3 kg berarti tinggal kita kalikan 1000. 3 kali 1000 sama dengan 3000 gram. Jadi 3 kg sama dengan 3000 gram. Mudah kan teman-teman? Baiklah, sekarang kita coba mengerjakan contoh soal yang lain ya. Hitunglah dalam satuan gram. Di sini ada sebuah gambar ikan asin yang sedang ditimbang. Berat ikan asin adalah 2 kg ditambah 600 gram. Nah, kita harus ubah dalam satuan gram. Jadi, 2 kg ditambah 600 gram sama dengan titik-titik gram ditambah 600 gram. Jadi harus kalian uraikan dulu ya teman-teman. Nah, untuk satuan 600 gram ini tidak perlu kalian ubah lagi karena dia satuannya sudah dalam bentuk gram. Sekarang tinggal kita ubah yang
satuannya 2 kg ini. Nah, ingat tadi 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Maka kalau di sini 2 kg berarti tinggal kita kalikan 1000 ya. 2 kali 1000 sama dengan 2000. Jadi jawabannya 2000 gram. Langkah selanjutnya tinggal kalian jumlahkan. 2000 gram ditambah 600 gram sama dengan 2600 gram. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih anak-anak yang soleh dan soleha sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.